Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. La hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ali Muhammadin wa ila hadrati Sultanul Auliya Sayyidi Syah Abdul Qadir Sayyidi Syah Bil Hasan Sohibul Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sohibul Salawat Kuning Billah wa ahli Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitaju. Kuburlah dirimu di tanah kerendahan, karena sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur hasilnya kurang sempurna. Seorang guru pertama ketika mengajarkan olah batiniah atau metode untuk memerangi hawa nafsu dari para murid-muridnya, menekankan mengenai bab niat. Seorang guru akan selalu mengingatkan para muridnya untuk memperbaharui niat dalam menjalankan ibadah, dalam melakukan kebaikan, juga dalam menghindari kemaksiatan. Semua diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita membahas maksud dari Syekh Ibnu Athaillah tentang mengubur diri di dalam tanah kerendahan. Bisa dimaknai bahwa dalam hal ini para santri, para murid untuk menghindari popularitas, untuk menghindari kemasyhuran dalam proses pembelajarannya.
karena popularitas itu memiliki godaan tipu daya yang sangat melenakan, mudah menghanyutkan posisi kestabilan hati seorang murid dalam melakukan pembersihan hawa nafsunya. Karena semakin populer seseorang, semakin terkenal seseorang, akan memberikan efek semakin membesarnya rasa keakuan dirinya, rasa bahwa dia lebih dari murid-murid yang lain, apalagi dari manusia pada umumnya. Dalam bimbingan seorang guru, ada kalanya guru menunjuk sebagian dari murid-muridnya untuk mengemban beberapa tugas yang bisa memberikan efek bahwa murid yang ditunjuk merasa memiliki kelebihan, merasa memiliki lebih diperhatikan, merasa memiliki kemampuan di atas murid-murid yang lainnya. Hal ini akan sangat membahayakan bagi murid yang mendapatkan tugas dari gurunya dan lalu mulai timbul rasa seperti yang tersebut di atas. Seorang murid yang memang terpilih oleh gurunya mengemban suatu amanah, mengemban suatu tugas, mesti lebih berhati-hati, lebih waspada dalam menata niatnya, dalam mengikis munculnya keakuan-keakuan bahwa dirinya memiliki nilai di atas teman-teman murid yang lainnya. Secara fakta, hal ini sangat sering terjadi dan dialami oleh banyak murid yang mendapat amanah dari gurunya. Sebuah amanah dari seorang guru harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak menyalahi aturan yang tentunya sudah diuraikan oleh
seorang guru. Seorang murid yang sering tampil entah di kalangan sesama para murid atau tampil di khalayak umum, popularitas bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Bahkan popularitas akan menghampiri dengan sendirinya bagi para murid yang mendapatkan tugas seorang guru. Sering terjadi ketika seorang murid mulai mendapatkan popularitas, mulai masyhur, mulai terkenal, rata-rata akan mengalami pergeseran, baik dari niatnya, perilakunya, maupun gerak-gerik batiniahnya. Ini akan menghancurkan murid itu sendiri karena rasa akunya akan tumbuh subur. Apalagi jika dari awal seorang guru sudah menekankan betapa menjaga niat semata-mata karena Allah, semata-mata wujud pengabdian kehambaan kepada Allah, tetapi murid yang bergabung dalam suatu majelis yang dikelola oleh seorang guru sudah memiliki niat mencari popularitas, sudah memiliki niat ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan, secara fakta murid yang seperti itu jarang yang berhasil di dalam proses pendidikan ruhaniyahnya. Kunci bagi seorang murid pada umumnya, terlebih yang mendapatkan amanah membantu tugas yang diberikan oleh gurunya, selain selalu memperbaharui niatnya, juga harus semakin merendahkan dirinya, menekan rasa akunya, menekan rasa lebih baiknya, terlebih menekan rasa bahwa dia lebih mulia dari yang lain. Jika itu dilakukan, maka secara bertahap kedudukan ikhlas murid tersebut semakin cepat diraihnya. Sekali lagi, jika secara alamiah dalam perjalanan
riyadhah, dalam perjalanan memerangi hawa nafsunya, dalam perjalanan menempa diri dohir dan batinnya untuk membersihkan hati dari pengaruh hawa nafsu, maka jalan yang ditempuh oleh seorang murid akan lebih mudah dilalui, dan keberhasilan di akhir akan memberikan hati yang terang, hati yang tidak terpengaruh oleh hawa nafsu tercela. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma salimna qalbahu wa salaka bi qalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.